إن الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بالمعرفة فاطمأنت قلوبهم بالتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kalimat yang sangat pantas kita senantiasa ucapkan sebagai seorang mukmin muttaqin yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada siang hari ini kita dapat kembali meluangkan waktu untuk melakukan sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Segala harapan doa kita mudah-mudahan segala aktivitas kita hari ini, terutama sholat Jumat kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita yang senantiasa bersalawat kepadanya, mudah-mudahan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sesuai dengan tema yang disampaikan oleh MC tadi, bahwa tema khutbah Jumat pada hari ini adalah menjaga marwah di era modern seperti ini. Hadirin rahimakumullah, kalau kita memperhatikan, kalau kita membaca, mendengarkan berita-berita yang banyak terjadi di bangsa kita akhir-akhir tahun ini, rasa-rasanya terkadang kita merasa ada keprihatinan, ada rasa miris, bahkan rasa malu. Tidak hanya kepada diri kita, kepada keluarga kita, sama saudara-saudara kita, sesama muslim, tapi juga kita juga malu sebagai agama yang sangat besar di Indonesia, khususnya agama Islam, di mana ketika kita melihat, membaca berita, menonton berita, baik televisi, media sosial dan sebagainya, bagaimana ketika orang-orang yang punya kehormatan, punya kewibawaan di satu sisi, punya jabatan baik di kantor, terutama di tempat ia bekerja, atau di tengah masyarakat kita, ada seorang tokoh masyarakat, bahkan pemuka agama misal, tiba-tiba saja kita dengarkan berita, misalnya misalnya seorang kepala desa melakukan kejahatan ini dan itu, misalnya seorang camat, seorang bupati, gubernur, bahkan mungkin institusi seseorang yang memiliki wibawa tingkat tinggi, menjadi amanah rakyat bangsa ini,
duduk di kejaksaan tinggi, kejaksaan agung, bahkan mahkamah agung misalnya, melakukan perbuatan tercela, melakukan tindakan kejahatan, menipu dan sebagainya, maka pada saat itulah kita tentu terheran-heran, tidak menyangka, oh masa iya, dia kan seorang pemuka agama, dia kan seorang tokoh politik misalnya, seorang tokoh agama, kok bisa melakukan hal itu? Bagaimana kita mendengarkan, melihat berita, misalnya, maaf, terjadi tindakan asusila, pencabulan di lingkungan pendidikan, bahkan pesantren. Itu berita banyak sekali hari kita saksi, kita berita, kita baca, kita dengar. Ini yang khawatir tadi katakan bahwa seolah-olah kita merasa sedih, miris hati kita mendengarkan, membaca berita ini dan sebagainya. Nah, hadirin rahimakumullah, masih banyak kejadian-kejadian. Bagaimana institusi kepolisian, bagaimana institusi ini dan itu telah mencederai hati nurani bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Yang mohon maaf, mungkin kalau identifikasi ternyata mereka adalah orang-orang yang memiliki KTP yang berislam, yang pernah haji, pernah sujud depan Ka'bah, pernah ke Raudah Madinah, tapi kok bisa melakukan hal seperti itu? Hadirin rahimakumullah, apalagi di masa era globalisasi, era modern seperti ini, teknologi yang hitungan detik kita bisa mengakses informasi. Baik buruknya informasi itu tergantung pada kita sebagai orang yang menerima informasi itu. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, disinilah pentingnya kita menjaga muruah, kita menjaga kehormatan diri. Yang disebut muruah itu dalam bahasa agama artinya kehormatan diri, kewibawaan diri, harga diri, kesucian diri. Jangan sampai kita kotori nama baik keluarga kita, nama institusi kita, di mana kita bekerja, di mana kita melaksanakan amanah umat, amanah rakyat. Kita jaga lingkungan masyarakat kita. Apa jadinya kalau masyarakat dengar lingkungan kita, oh bapak ini selama ini jadi tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, ketangkep misalnya OTT atau apa dan sebagainya. Kan banyak terjadi hadirin sekalian. Sudah itu pelakunya tidak ada rasa malu, seolah-olah bahwa ya sudah biasa, banyak melakukan, sudah biasa saksi televisi, bahkan dada-dada misalnya seperti ini, ketika melakukan penipuan, kejahatan dan sebagainya. Ini rasa malu sudah tidak ada. Makanya hadis Rasulullah SAW dari Abu Mas'ud, Rasulullah bersabda bahwa kalau kamu tidak ada lagi rasa malu, berbuatlah seenakmu dewe, berbuatlah semaumu. Kalau sudah tidak ada rasa malu, maka apapun orang bisa lakukan hadis sekalian. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Untuk itu hadirin, mari kita dengarkan bagaimana pesan Rasulullah SAW dari sebuah hadis, dari hadis Abu Hurairah. Beliau mengatakan, bersabda bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada agamanya, kehormatan seorang mukmin itu ada pada akal sehatnya, dan keutamaan seorang mukmin itu ada pada akhlaknya atau budi pekertinya. Hadirin rahimakumullah, boleh jadi karena harta kekayaan, pangkat jabatan, rumah mewah di komplek, kendaraan banyak dan lain sebagainya, bisa jadi orang kemudian hormat atau orang tersebut berwibawa. Apalagi gila kehormatan hadirin sekalian. Dia mencari kehormatan, tetapi di satu sisi dia melukai perasaan orang. Dia rendahkan orang, menghina orang, atau mencari kewibawaan di tengah orang-orang yang memang mereka hina atau anggap hina hadirin sekalian. Hadirin rahimakumullah, di sinilah Rasulullah SAW berpesan bahwa kemuliaan seseorang itu ada pada agamanya, bukan karena kita punya kedudukan di kantor, bukan karena seorang hartawan ataupun pangkat jabatan, tapi bagaimana kita bisa melaksanakan agama, memaknai agama kita, agama Islam, yaitu cinta damai, agama yang sangat hanif, agama yang sangat mengedepankan kejujuran, akhlak karimah. Hadirin rahimakumullah, walillahil izzatu jami'a. Kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa peroleh kemuliaan itu dengan perbaiki ibadah kita, akhlak kepada diri kita, keluarga kita, akhlak bertetangga, akhlak bermasyarakat, akhlak beragama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah dikatakan bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada agamanya. Hadirin rahimakumullah, memang ada musuh kita yang paling nyata selama kita hidup di dunia ini.
Dan musuh ini sudah pernah berjanji di depan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat yang mengupas tentang ini. Ya, ini yang saya maksud adalah iblis, setan, laknatullah. Ketika dilaknat iblis itu, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala diusir dari surga. Dalam surat Al-A'raf ayat 12 dan seterusnya. Di surat-surat yang lain banyak diceritakan ketika iblis sudah dilaknat, diusir dari surga, iblis minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan, karena Engkau telah melaknat saya, karena Engkau telah mengutuk saya, mengusir saya dari surga. Saya minta ya Allah kepadamu dua hal. Yang pertama, panjangkan umurku." Dipanjangkan umurnya, dikabulkan permintaannya iblis itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur iblis. Kemudian iblis bersumpah, berjanji depan Tuhan pada saat itu bahwa saya akan sesatkan manusia dari segala arah, dari segala penjuru, dengan berbagai cara, dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Tapi kata iblis, cuma satu yang saya tidak bisa, itu hamba-hambanya yang ikhlas, hamba-hambanya yang baik dalam agamanya, yang baik dalam akhlaknya, iman dan takwanya baik, istiqomah, ikhlas dalam beragama, hadir sekalian. Nah, janji iblis lah ini yang senantiasa harus kita menjadi ingatan atau menjadi introspeksi buat kita, supaya kita jangan terjebak pada godaan dan bisikan iblis, bahkan anak panah iblis, hadirin sekalian. Salah satu anak panah iblis, yakni yang disebut oleh Imam Al-Ghazali tazyinul amal. Tazyinul amal ini adalah bagaimana iblis menipu pandangan kita, perbuatan jahat dipandang baik, suatu kejahatan atau keburukan dipandang biasa-biasa saja. Inilah tazyinul amal. Iblis selalu melakukan tipu daya ini. Jadi dikatakan bahwa korupsi itu hal biasa, sudah biasa dilakukan, sudah banyak yang melakukan, nggak apa-apa dan sebagainya. Itu sudah bisikan iblis seperti itu. Nanti juga kalau kamu berangkat umroh, dihapus dosa-dosanya. Nanti juga kalau kamu aktif pengajian, nyumbang di masjid, panti sosial dan sebagainya, kamu akan berwibawa, kamu akan didoakan oleh anak yatim misalnya. Ini godaan iblis saja sekalian. Jadi menjadikan perbuatan buruk itu indah di mata manusia. Sehingga apa yang terjadi? Saat ini rasanya tidak ada banyak orang-orang yang tidak kita sangka melakukan perbuatan tercela, melakukan tindakan asusila di tengah masyarakat yang kita tidak sangka, dia sekalian. Itulah sebabnya dalam surah Al-Kahfi, kalau kita dibacakan, kita sering baca surah Al-Kahfi, terutama malam Jumat atau Jumat, ayat 103 dan 104. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah kami akan mengabarkan kepada kalian, wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, orang yang bil akhsarina amala, orang yang rugi, orang yang sia-sia perbuatan di dunia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. Mereka merasa, yaitu orang-orang yang sesat, yang sia-sia dalam amal perbuatannya di dunia. Siapa mereka? Adalah orang yang melakukan kejahatan tapi aneh, ironinya, yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. Mereka merasa yang dilakukan itu adalah perbuatan baik, padahal buruk. Mereka merasa bahwa ini perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal perbuatan tercela, perbuatan yang merusak harga diri, menurunkan kewibawaan, menjatuhkan kehormatan diri keluarga. Bagaimana rasa perasaan keluarga kita, keluarga tetangga kita, saudara-saudara kita, ketika tampil di layar TV, ditangkap oleh KPK dan sebagainya, melakukan perbuatan kejahatan. Ini meruntuhkan wibawa, kehormatan, kesucian kita, kesucian beragama kita, dan kesucian kita depan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita harus selalu menjaga, memelihara muruah, harga diri, kehormatan kita, baik di depan manusia, terlebih di depan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Karena ini iblis selalu ambil siasat. Sebab itu Imam Ali pernah berkata bahwa iblis paling paham cara menggoda manusia, menjerumuskan manusia. Dari arah mana, dengan cara apa iblis menggoda, itu iblis paling paham itu. Kalau ada orang tahan banting dengan minuman keras, dia goda dari arah yang lain. Dia goda di arah perzinahan. Ada orang yang tahan banting di perzinahan, dia goda dari hal yang korupsi dan lain sebagainya. Macam-macam kiat iblis ini ada sekalian. Terutama juga adalah sifat tanah panah iblis itu ada sifat ria, sifat angkuh, sifat sombong, sifat ria baik sebelum, pada saat dan sesudah. Ini juga tipu daya iblis untuk menghilangkan keikhlasan seseorang, hadirin sekalian. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kita ingat pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia,
Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Terjadi interaksi sosial, terjadi hubungan bilateral, terjadi hubungan di masyarakat, sosialisasi yang baik dan sebagainya, hubungan beragama dan sebagainya, toleransi beragama dan sebagainya. Tapi di tengah kemajemukan ini Allah mengatakan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Salah satu makna takwa dalam konsep falsafah adalah seorang mukmin seyogianya bersikap aksiologis. Takwa dalam dimensi aksiologis adalah sebelum seorang mukmin melakukan perbuatan, melakukan satu tindakan, dia akan berpikir apa dampak nanti perbuatan ini, apa resiko yang nantinya kalau saya lakukan ini, apakah ini mengurangi ada perbuatan curang, kejahatan, menipu orang, apakah ini meruntuhkan derajat saya, menghilangkan kehormatan saya, keluarga saya, nama baik keluarga besar saya. Dia pikir baik-baik sebelum dia melakukan tindakan. Itu adalah takwa dalam dimensi aksiologis. Inilah tadi yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa kehormatan seorang mukmin itu ada pada akalnya. Sebab itu hadirin sekalian, kita sebelum bertindak, sebelum kita melakukan aktivitas pada sesuatu yang berkenaan dengan orang lain, kita fikirkan baik-baik, apakah ini perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan tercela dan meruntuhkan derajat wibawa nama baik kita di tengah masyarakat, di tengah umat Islam. Inilah yang tadi dikatakan bahwa takwa aksiologis itu adalah melakukan perbuatan yang baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan perbuatan tindakan yang berdasarkan hawa nafsu dan pertimbangan akal kita semata. Sebab kenapa? Akal itu bisa saja keliru, bisa salah, apalagi dengan dorongan hawa nafsu, dengan keinginan syahwat dan sebagainya. Itu bisa menjerumuskan manusia dari jalan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika Nabi Adam dan Hawa digoda dalam surga, ketika Adam sudah enak tinggal di surga, dikatakan uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, kau tinggal di surga dan istrimu, makan dan minum sepuasmu. Jangan kau dekati pohon ini, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Datang setan, tidak mau kalah iblis, digoda dan sebagainya dengan segala macam godaan, maka tergodalah Adam dan Hawa saat itu. Ketika kita misalnya rajin sholat, kita rajin puasa, rajin doa, rajin pengajian dan sebagainya, iblis sudah punya nih kiat-kiat dari arah mana dia jerumuskan hamba itu supaya melakukan kesalahan, dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya terjadi keruntuhan dalam hidupnya, hilang wibawanya, harga dirinya, dan sangat hina di depan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, tsumma nauzubillah. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan menjaga muru'ah, menjaga kehormatan diri kita, nama keluarga besar kita, kesucian diri kita, menjaga agama kita, supaya kita tidak disia-siakan pahala ibadah kita di depan Allah Subhanahu wa taala, tidak disia-siakan amal sedekah kita, salat malam kita, baca Quran kita. Mari kita selalu mawas diri, menjaga diri supaya kita tidak melakukan perbuatan tercela, melakukan tindakan hal-hal yang bisa merugikan nama baik keluarga kita, diri kita, merugikan agama kita, bahkan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan buat kita semuanya menghadapi era globalisasi yang semakin seperti ini saat ini, semuanya bisa diakses dengan mudah, dengan cepat. Mari kita harus membentengi diri dengan iman yang kuat, istiqomah dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berpikir sehat bahwa ini yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin sekalian khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan, yang dapat khutib sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Qulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.